Direktur Umum LPP TVRI. Selanjutnya ada Bapak Isnan Rahmanto, Direktur Keuangan LPP TVRI. Dan selanjutnya ada Bapak Apni Jaya Putra. Dan last but not least ada Bapak Helmi Yahya beserta Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, langsung saja mari kita ikuti keterangan pers dari Bapak Helmi Yahya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati teman-teman wartawan, yang saya hormati Bang Chandra Hamzah dan Ibu Mukti yang mendampingi kami sebagai penasihat hukum saya. Saya mohon waktu. Ini saya senang banget karena dari tanggal 4 Desember saya puasa ngomong di depan media. Ya, ada yang ngubur-ngubur saya, mohon maaf kalau saya tidak respon. Saya adalah juga orang media ya, tapi saya memang mempunyai komitmen atas saran beberapa orang untuk tidak bicara di media. Ya, biarkan publik yang bicara. Jadi hari ini tepat ya, saya karena saya sudah tidak dirut lagi. Dulu kan saya sebagai dirut nggak boleh ngomong. Saya bukan dirut lagi. Ya, jadi saya mohon izin. Banyak hal yang harus saya jawab, banyak hal yang harus saya klarifikasi. Ya. Jadi teman-teman wartawan yang sangat saya hormati, kami berenam itu dilantik menjadi direksi TVRI. Ya, di mana saya ditunjuk menjadi direktur utama itu adalah tanggal 29 November 2017. Jadi kalau dihitung-hitung tuh, ya hari ini adalah tepat 2 tahun ditambah berapa hari itu? Sekitar ditambah 17 hari, 18 hari. 17 hari. Ya, 47. 47. Ya. Saya menjadi dirut TVRI dari penunjukannya adalah 5 tahun. Jadi 2 tahun 47 hari. Ya, kemarin saya ditolak pembelaan saya dan dengan resmi saya diberhentikan, tapi saya mau izin mengambil momen ini yang mengundang teman-teman media yang kepengen tahu ya sebagai concern kita kepada TV publik. TVRI itu adalah TV publik, TV negara, TV milik rakyat. Itu kencang kali ya. Kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak ditonton, share-nya di bawah 1%. Kata Bang Apni, kalau share di bawah 1 itu seperti meraung di ruang hampa, tidak ada yang mendengar. Nomor 2, logonya dikatain jadul. Ya, nomor 3, peralatannya usang. Nomor 4, ya SDM-nya juga corporate culture-nya tidak terlalu terbentuk dengan baik. Ya. Terus 3 kali keuangannya 3 kali disclaimer. Ya, 3 kali disclaimer. Artinya BPK menolak untuk memberikan pendapat. Ya. Asetnya, pengelolaannya juga sangat memprihatinkan. Begitu saya menjadi dirut, teman-teman BPK bilang ada 200 kamera yang hilang ya, ada 200 laptop yang hilang. Terus karyawan kami juga sangat memprihatinkan karena mereka baru saja kehilangan tunjangan waktu di zaman eranya Jasinonsi. Ya, menyedihkan. Saya sedih betul, prihatin, dan itu saya perjuangkan. Kami direksi memperjuangkan. Ya, Anda bayangkan karyawan TVRI itu berbulan-bulan dan bilangannya tahun, ya sejak kami masuk itu hanya mendapatkan gaji pokok. Seorang kabid yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun hanya bawa pulang 5, sekian juta, dan itu hidup di Jakarta. Anda bayangkan. Ya. Akhirnya kami berenam, ya saya pimpin langsung direksi. Apa yang harus kita lakukan? Kami membuat prioritas perubahan. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun kami perlu menyampaikan berbagai pencapaian agar orang tahu. Ya, yang pertama, kami melakukan ya perubahan atau transformasi dalam tata kelola keuangan yang dipimpin langsung oleh Direktur Keuangan ya adikku Isnan Rahmanto. Wah, luar biasa. 3 kali disclaimer itu tidak main-main.
Tetapi alhamdulillah, berkat kerja keras, berkat tekad, menerapkan sistem, kami meninggalkan sistem yang dulu boleh bayar langsung. Kami menerapkan, contohnya adalah cashless system. Kami meningkatkan internal control, kami meningkatkan pengawasan-pengawasan. Alhamdulillah, ya, tahun 2018 kami menerima ya dari BPK, ya, itu adalah sudah meningkat kami dari disclaimer, yaitu menjadi WDP, wajar dengan pengecualian. Saya tunjukkan, ini dokumennya. Ya. 2017 yang kami, ini pemeriksaan 2017. Ya. Yang kami terima tahun 2018. Wah, itu luar biasa, kami bersyukur. Dan setahun berikutnya untuk tahun buku 2018 yang kami terima 2019, inilah yang diidam-idamkan oleh semua auditi. Semua yang diperiksa oleh BPK. TVRI untuk pertama kalinya dalam seumur hidup ya menerima pertama kalinya WTP, wajar tanpa pengecualian. Ya, ini luar biasa Pak. Seumur hidup TVRI ini pertama kalinya mendapatkan WTP. Saya bisa terangkan, saya ini auditor, saya lulusan STAR. Dua direksi yang lain juga adalah auditor, malah mereka adalah orang-orang BPKP. Kalau saya cuma pernah di BPKP, yaitu saudara Isnan Rahmanto dan saudara Tumpak Pasaribu. Ya, mereka juga auditor bekerja di BPKP. Kalau BPK sudah memberikan WTP, itu artinya apa? Artinya apa? Pengelolaan keuangannya sudah memenuhi aturan yang berlaku. Ya, sistem pengendalian internalnya dianggap sudah memadai. Dan penghargaan yang disebut dengan BMN Award. Ya, itu pengelolaan terbaik untuk aset negara. Ya, sebenarnya barangnya ada di kantor tadi. Ya. Ada ya, ini. Ini dia, Bang. Satu lagi. Dari ratusan kementerian dan lembaga dan badan-badan atau auditi instansi pemerintah yang diaudit atau yang menjadi pengelola barang milik negara, TVRI terpilih sebagai pengelola terbaik kedua. Ya, untuk yang satkernya di atas 10 sampai 100. Ini pencapaian luar biasa. Ya. Itu yang WTP. Ya, silakan. Mestinya Pak Isnan, itu Pak Tumpak yang pegang ini. Karena mereka yang paling keren. Kalau saya itu cuma nyuruh-nyuruh doang. Ya, silakan Pak. Oke. Ini yang WTP. Oke. Jadi pengelolaan keuangan sudah. Terus kami melakukan pengelolaan SDM yang di TVRI juga itu, Masya Allah. Ada tahu tidak? 15 tahun ternyata TVRI itu di moratorium tidak boleh terima pegawai. Pegawai negeri. Itulah sebabnya teman-teman, 72% pegawai TVRI itu usianya di atas usia 40. Ini industri kreatif loh. Bukan sekolah, bukan universitas, bukan rumah sakit. Sudah menandatangani Perpres ya nomor 89 tahun 2019 tentang tunjangan kinerja untuk pegawai TVRI. Ya, kalau tidak ada hal melintang, sebenarnya kalau tidak ada persoalan 1 Februari ini, ya pegawai TVRI sudah menerima tukin dan akan dirapel lagi. Ya, dirapel 17 bulan. Karena hitung dari Oktober 2018. Tepuk tangan dulu lah untuk Pak Tumpak, luar biasa ya. Oke. 2 area sudah. Bagaimana dengan Pak Ami? Ya, ini adik saya juga, kami bersahabat dari mulai di SCTV dan sebagainya. Ya, kalau saya keluar negeri, saya pasti kalau kebetulan sama-sama, ya udah kita sekamar aja lah nih, ngobrol. Dia jago bikin kopi, makanya karyanya Jelajah Kopi luar biasa. Ya, dunia televisi itu kan konten dong. Program
program dong, dan kami melakukan perubahan program strategi yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah dengan strategi ya memperbaikin konten, memperbaikin kreatif, memperbaikin grafis, ya kami kalau Anda lihat situ ya, itu yang hitam itu TVRI, terus yang 3 di bawahnya yang orange, biru, hijau itu adalah TV station lain. Kami masuk itu ya, juru kunci TVRI, juru kunci TVRI, dan sekarang kami at least itu ada di nomor 12, nomor 11 dari nomor 15 ya. Oke, next. Anda lihat, dulu kami masuk itu di November 2017, penonton TVRI itu 50 ribuan ya, by data ini. Tapi sekarang bergerak di ujung-ujung ini, di akhir pemerintahan lagi, kepengurusan saya itu udah 120 ribu, naiknya 2 kali lipat ya. Silakan difoto, terima kasih kebalangan ya. Next, nih share kami nih. Sebelum kami masuk di bawah 1, sekarang udah 1,59. Itu average per tahun loh ya. Sebenarnya di akhir-akhir tahun naiknya luar biasa. Ada Liga Inggris, ada Timnas, ada ya mak ngeri kali ya, ada jelajah kopi ya. Anda lihat data berikut. Ini enggak usah, next. Anda lihat nih, pernah loh satu masa TVRI nomor 9 dengan share 4,9, 5,7 dari sebelumnya di bawah 1 nih ya. Next nih sama juga ya. Dulu orang bilang program apapun ditaruh di TVRI tidak ada yang nonton, kalah masih nentron. Kami pernah membuktikan waktu kami menayangkan Timnas Indonesia Malaysia, top 10 program hari itu TVRI menduduki nomor 1, nomor 2, nomor 10. Ini kalah nih lawan Malaysia. Anda kebayang kalau menang? Kan BUMN, kami ini lembaga negara, ini TV milik negara. Kami bertanggung jawab langsung di bawah presiden sebenarnya ya, di bawah presiden ini TVRI ya. Dan kami pun penerimaan negara bukan pajaknya itu juga meningkat ya, meningkat dari sebelum kami masuk ya. Ada datanya ya, meningkat. Nah ini dia nih datanya ya. Nih itu data 2 tahun terakhir Pak. Sebelum kami masuk kan 148 ya kalau nggak salah itu ya. Tolong dibesarin aja, kalau dibesarin 148. Terus tahun lalu kami udah mencapai 165. Nah ini dia 134 sebelum kami masuk 2017 ya. 2017 itu ya betul. Tahunnya dimunculkan di bawahnya aja biar tidak menurut. Ya Anda lihatlah, kami kan 2 tahun terakhir itu udah meningkat dibandingkan ya. Ya nih, tahun ini kita 148. Tahun lalu 165. Kenapa tahun lalu besar? Karena 165 miliar ini ya. Saya bilang Pak Dirut lagi. Mas Elvi, saya belum terbiasa nggak jadi Dirut. Kenapa kok nggak tinggi angkanya? TVRI itu menganut rezim PNBP, rate kami dibatasi. Kami itu rate iklan, spot iklan 30 detik, walaupun prime time tetap harus 3 juta. 2 juta rupiah. Tidak boleh di bawah itu, tidak boleh di atas itu. Ya, agak lucu. Jadi penerimaan juga naik, alhamdulillah. Dan kami percaya betul 2020 ini akan meningkat lagi karena ada pilkada, ada olimpiade, ya dan sebagainya. Yaitu areanya Bu Rini Patmirehana, ya satu-satunya Sri Kandi di kami dan satu-satunya yang berasal dari TVRI. Kami berlima itu dari luar semua. Tepuk tangan untuk Bu Rini, terima kasih Bu Rini. Dan bagaimana juga di bidang teknik, teman-teman di bidang teknik. Dulu kan di Jakarta kan buruk. Ternyata setelah dites oleh Direktur Teknik, ya Mas Supriyono, cuma 30 kW. Padahal Jakarta itu menurut Nielsen adalah 59 dari populasi. Kami fokus dengan anggaran yang tidak dinaikkan, jangan salah tidak dinaikkan, ya. Jakarta itu udah minimal 90 kW dan sekarang kita terbang pinclong, apalagi kalau Anda menonton dari digital. Terus peralatan TVRI, dulu dikatain kan paling jadul. Sekarang peralatan TVRI salah satu yang paling canggih di Republik ini.
Kami punya 21 kamera 4K. Ya, detik-detik proklamasi itu peralatannya TVRI. Debat capres pertama itu TVRI. Hampir seluruh acara kenegaraan itu koordinator produksinya adalah TVRI. Ya, studio kami sudah mulai sangat canggih, sudah penuh dengan LED dan sebagainya. Pakai hidrolik, ya, itu TVRI. Ya. Dan kami juga tahun ini melakukan rebranding. Ini penting rebranding. Ya, mengganti logo, bukan saja mengganti logo, tetapi membantu bagaimana cara karyawan bekerja, mengganti spirit. Dan luar biasa, teman-teman, hasil dari rebranding. Ya, karya kita menjadi bagus-bagus, orang mulai nonton, logo kami sangat dikagumin, dan karyawan sangat bangga sebagai karyawan TVRI. Dan itu penting untuk melakukan pekerjaan. Ya, ini biar agak dramatis nih. Tiba-tiba kalimat yang paling penting ada seperti ini, ya. Tapi tiba-tiba, ya, tanggal 4 Desember saya ya diberhentikan sementara, dinonaktif. Kan, saya kaget. Oleh karena itu, tanggal 5 Desember saya melakukan perlawanan, mengatakan SK itu tidak sah. Untuk mengatakan tidak sah, nanti Bang Chandra akan bisa menerangkan. Akhirnya dimediasi, berjalan terus, dan saya diminta untuk tidak bicara di media. Oleh karena itu saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tidak merespon pertanyaan Anda, telepon Anda, permintaan wawancara, atau bahkan statement. Saya cuma waktu itu mengirimkan surat klarifikasi bahwa saya tetap jadi dirut yang sah karena surat itu cacat hukum. Dan akhirnya kami dimediasi oleh Menkominfo, tidak boleh ada pecat-pecat. Ke semua orang pun kami datang ke DPR dengan bertemu dengan beberapa teman DPR, ya. Bukan datang ya, kami bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh di DPR. Kami ke BBK, kami juga menghadap Mensesnek dan perintahnya sama. Semua catatan yang kata mereka itulah catatan saya jawab. Lampirannya nggak main-main nih lampirannya nih 1200 halaman. Ini suratnya 27 halaman, lampirannya, ya nih, ini lampirannya 1200 halaman. Ya, tolong menggembak. Ya, nih, saking tebalnya aku pun nggak kuat ngangkat. Ini yang surat pembelaan itu ya Bang? Siapa? Ini yang surat pembelaan. Ini surat pembelaan sudah saya sampaikan 18 Desember. Saya jawab semua itu. Itu yang di media berkembang. Ada apa Helmi Yahya dipecat? Apa kesalahan dia? Saya jawab semua tuh. Saya jawab semua. Jangan lupa ya teman-teman, TVRI sudah mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ya, nggak boleh main-main. Dan kami diawasin. Lembaga yang boleh mengawasin TVRI itu hanya BPK. Itu yang saya baca di PP dan di undang-undang. Berenam itu memimpin dengan sistem kolektif kolegial. Jadi apa yang dilakukan oleh direksi-direksi saya itu adalah hasil kesepakatan, hasil keputusan bersama, tidak boleh terpisah. Ya, ini dukungan dari para direksi. 5 direksi, direktur teknik, direktur program dan berita, direktur umum, direktur pengembangan dan usaha, dan direktur keuangan mendukung pembelaan saya. Karena catatan pemberhentian penonaktifan saya itu adalah catatan atas tindakan atau operasional daily activity yang sudah kami putuskan kolektif kolegial. Ya, oke. Saya sampaikan pembelaan saya pikir akan diterima karena waduh kami membuatnya berhari-hari tuh. Ya, saya didampingin oleh lawyer, kami sendiri membuat. Tapi ternyata ya saya nggak tahu ada apa di belakang ini. Kemarin saya dipanggil, saya datang jam 4, ya. Saya datang jam 4 dan kemudian ya dewasnya lengkap berlima, ya.
Dewasnya berlima dan saya diberikan surat cinta Dewan Pengawas. Ini dia surat cintanya. Ini pengantarnya dan itu lampirannya. Ya, ini lampirannya. Pemberitahuan pemberhentian. Ya, ini dia nih, ini surat cintanya nih. Ya, surat cintanya. Saya diberhentikan karena pembelaan saya ditolak. Ya, ini dia nih. Anda lihat, supaya tidak menimbulkan fitnah. Apa sih catatan sehingga Helmi Yahya ya itu harus diberhentikan. Padahal katanya sudah ini. Ini dia. Ya, ini catatannya. Yang satu aja poin. Ya, betul. Saudara, saya jawabkan ya. Tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai pembelian program siaran berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI. Ternyata itu saja. Teman-teman, semua stasiun di dunia termasuk di Indonesia memiliki sebuah program yang disebut dengan killer content atau monster content atau lokomotif content, ya, yang membuat orang menonton TVRI karena kepercayaan orang, karena jangkauan kami 5 kali lipat lebih besar dari TV lain, ya akhirnya kami mendapatkan right bekerja sama dengan Mola TV untuk menayangkan Liga Inggris. Masya Allah, saya pun tidak percaya. Di mana-mana orang bertanya, Pak Dirut, anggaranmu nggak ada, kok bisa dapat? Saya cuma menjawabnya satu statement, ini rezeki anak soleh. Ya, ini rezeki anak soleh. Apakah ada masalah administrasi? Sebelum dijawab itu, apakah betul kami ngambil Liga Inggris ini tidak bilang-bilang Dewas? Jangan saya yang ngomong. Ya, saya persilakan Bang Apni Jaya Putra untuk menerangkan tentang ini. Kawan-kawan semua, saudara tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai program berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI. Bapak Ibu sekalian, kami di direksi itu punya korbit. Korbit itu kepada Dewas yang bersangkutan. Macam saya, korbitnya Pak Moko, Pamungkas, ya, Pamungkas Rias Moko lah namanya. Ya, saya buka puasa bersama dengan beliau. Dan saya sampaikan secara informal namanya juga buka puasa. Saya sampaikan kita akan punya Liga Inggris, tolong dukungan dan selanjutnya secara administratif. Lanjut. Liga Inggris dilaporkan kepada Dewas, saya koreksi tanggalnya, tanggal 17 Juli 2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewas Arif Tamrin, ya, di minus Pak Moko karena lagi Lemhanas. Lalu direksi, semua lengkap. Pak Helmi ada, saya ada, semua. Kepada Dewas dilaporkan mengenai jenis kerjasama. Jadi jenis kerjasamanya apa? Ya. Kemudian harga, pendapatan iklan dan sistem enkripsi. Dewas melalui surat nomor 127 Dewas TP 2019 tanggal 18 Februari memberikan surat arahan mengenai Liga Inggris. Taraf 18 Juli. Ya. Baik, saya bacakan aja di sini ada huruf. Ya, ada sini. Ya, saya bacakan satu persatu. Ini untuk menjelaskan saja apakah Pak Helmi tidak melapor. Dewas tidak melapor, ya. Saya jelaskan. Ini isi suratnya. Sehubungan dengan rapat konsultasi dan koordinasi Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi pada Rabu 17 Juli dengan agenda pelaksanaan penyiaran Liga Inggris, Dewan Pengawas memberikan arahan sebagai berikut. 1. Dewan Pengawas meminta direksi melaksanakan tertib administrasi atas perubahan pola acara dan anggaran TVRI sehubungan dengan penayangan Liga Inggris di layar TVRI dan keseimbangan presentasi program siaran TVRI agar dapat terjaga. Kedua, Dewan Pengawas mengingatkan direksi agar tetap memperhitungkan fungsi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Penayangan Liga Inggris di layar TVRI
diminta mampu memunculkan national values dan national pride serta membangkitkan motivasi bagi peningkatan prestasi sepak bola nasional. Ketiga, terkait persoalan dukungan peralatan teknik, Dewan Pengawas mengingatkan direksi untuk melaksanakan proses pengadaan ataupun sewa peralatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai sukses acara dan sukses pertanggungjawaban keuangannya. Penayangan Liga Inggris ini akan menjadi challenge bagi pengembangan usaha. Dewan Pengawas meminta agar dimaksimalkan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak TVRI. Selanjutnya, Ketua Dewas hadir pada saat launching Liga Inggris. Terima kasih. Menjadi keren, logonya keren, grafisnya keren, layar kita keren. Apa karyawan kita menjadi bangga, mereka bangga berpakaian TVRI, mobil-mobil kami brandingnya keren, rebranding itu. Ya bukan saja mengganti logo, ya. Tetapi apakah anggarannya ada yang ngacak-ngacak ngambil kemana-mana? Tidak sesuai, sangat sesuai. Walaupun rebranding itu tidak ada di anggaran, yang kami lakukan begini. Ganti seragam karyawan nih dengan logo baru. Yang kami lakukan adalah saya lihat ke Pak Tumpak di room. Lai Tumpak, ada anggaran untuk seragam nggak? Ada, dia bilang, oh ya udah itu aja. Kau pakai dengan logo baru ya. Ya itu rebranding. Anggarannya nggak ada apa-apa. Mata anggarannya tidak ada geser-geser, sesuai. Mobil nih kan harus dicek nih dan diganti logo. Aku tanya dia, ada nggak anggaran pemeliharaan mobil? Ada, mainkan. Oh ini perlu launching dong, perlu acara on air. Aku tanya ke Apni, ada nggak anggaranmu untuk buat konser? Saya tahu ada jawabannya. Ada. Oke. Tanggal 29 Maret kita bikin konser, topiknya adalah rebranding. Oh, perlu aktivitas, promosi, ya, above the line dan below the line. Saya tanya ke ibu cantik satu itu, ibu, berapa dana promosi kita? Ada Pak Ilmi, kita masuk sekian halaman di Kompas, ada. Mainkan, itu yang rebranding. Jadi tidak ada satupun yang tidak sesuai. Ini adalah melulu kreativitas daripada direksi. Kami berenam untuk bagaimana mengembangkan anggaran yang ada. Apakah terjadi penyimpangan? Tidak. Soalnya kalau terjadi penyimpangan pasti disemprit oleh BPK. Ya, paham? Kalau dicurigai betul, wah bisa pemeriksaan khusus Pak. Kan karena kami konsultasi, BPK itu meriksa. Ya, jadi menurut saya ini saya jawab. Terus jawaban lanjutannya, udah paham ya? Hal mana mengakibatkan honor SKK Satuan Kerja Karyawan tidak terbayar tepat waktu? Kami ini direksi selalu dikerjain beginian nih. SKK honor sampai ada rumor anggarannya tinggi 1 triliun nggak bayar gaji. Tidak pernah ada karyawan TVRI yang gajinya tidak dibayar. Yang terlambat bayar itu adalah SKK, di honor teman-teman produksi, honor teman-teman teknik. Memang tidak pernah ada yang tepat waktu, karena kan harus dipertanggungjawabkan dulu, disusun pertanggungjawabannya, baru dibayarkan. Dan kami umumkan ya, alhamdulillah sebelum saya turun, TVRI tidak ada lagi SKK yang tidak dibayar. Sudah dibayar. Ya, oke. Bisa dipermasalahkan apabila melaksanakan kewenangannya itu dengan sewenang-wenang atau menjalankan kewenangannya itu tidak sesuai dengan peraturan. Walaupun dia punya kewenangan, kalau sewenang-wenang itu jadi masalah. Jadi kalau orang Jawa bilang ya ngono yang ngono ya ujung ngono. Nah, kalau hormat dengan tidak hormat, kalau dengan hormat artinya tanpa kesalahan. Kalau memberhentikan dengan hormat artinya tanpa kesalahan. Kontradiktif dengan lampiran suratnya. Lampiran suratnya menyatakan ada beberapa bukan cover letternya. Di sini ada beberapa kesalahan katanya. Jadi kontradiktif. Kalau dalam literatur di undang-undang ASN atau undang-undang yang lain, kalau dengan hormat tanpa kesalahan, kalau dengan kesalahan harusnya dengan tidak hormat. Bukan ini saja yang merupakan catatan kami terhadap apa yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas. Catatan yang lain,
Dewan Pengawas pernah memberhentikan Bapak Helmi dan menyatakan nonaktif, mengeluarkan surat pada bulan Desember yang menyatakan nonaktif. Pak Desember. Dalam PP tentang LPP TVRI, Dewan Pengawas tidak punya kewenangan sama sekali menyatakan direksi nonaktif, kecuali direksinya kena pidana. Apakah Pak Helmi Yahya sedang kena tidak pidana? Faktanya tidak. Nah, jadi ini beberapa catatan kami terhadap apa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Apa kita lanjut aja, Pak ya? Oke. Jadi begini, rekan-rekan wartawan yang kami cintai, ya. TVRI milik kita bersama. Mungkin ada beberapa generasi, termasuk saya, yang hanya mengenal TVRI pada masa kecilnya. Itu menunjukkan usia. Tetapi bagaimanapun, TVRI ini milik negara. Dan jajaran BOD, direksi yang sekarang, Pak Helmi Yahya dengan jajarannya, telah berhasil melakukan transformasi TVRI dari suasana lama, dari TVRI yang lama menjadi TVRI yang baru. Adalah suatu hal yang kalau di bank biasanya dinyatakan, bank direksinya syarat menjadi direksi atau komisaris bank tidak boleh pernah memimpin bank jadi direksi yang tidak pernah membuat pembukuan. Jangan lupa subscribe ya.